Robert Albert atau Vincenzo Anis? Dilansir Tribunnews.com, PSIS Semarang sempat dirumorkan dengan sosok Jackson F. Tiago, Robert Albert hingga Vincenzo Alberto Anis untuk menjadi pelatih baru di Liga 1 2022 kelak. Hingga saat ini PSIS Semarang belum kunjung menunjuk pelatih baru untuk mengarungi Liga 1 2022. Posisi pelatih sementara PSIS Semarang kini tengah dipimpin oleh Ahmad Rezal. Namun, dua Robert Albert dan Vincenzo Alberto Anis lah yang berpeluang besar menjadi pelatih baru PSIS Semarang di Liga 1 2022 kelak. Robert Albert sendiri sudah santer dikabarkan menjadi kandidat pelatih baru PSIS Semarang. Robert Albert sendiri kabarnya juga menyanggupi target PSIS Semarang di musim ini. Namun, Robert Albert memiliki syarat, yakni PSIS Semarang harus mengajak ex-asisten pelatih saat Robert Albert melatih Persib Bandung lalu, yaitu Budiman Yunus. Apabila PSIS Semarang benar-benar berminat dengan Robert Albert, maka Laskar Mahesa Jenar harus bertindak cepat. Pasalnya, Persis Solo juga tengah mengintai pelatih asal Belanda tersebut. Sedangkan untuk kandidat pelatih lain, yaitu Vincenzo Alberto Anis, PSIS Semarang juga belum bergerak untuk merampungkan negosiasi dengan pelatih asal Italia tersebut. Patut dinantikan siapakah yang akan menjadi pelatih baru PSIS Semarang di Liga 1 2022 kelak. Kalau menurut kamu, siapa nih yang lebih cocok menahkodai Laskar Mahesa Jenar? Coach Rezal menghadapi Persikabo 1973 bukan laga mudah. Pelatih PSIS Semarang fokus benahi hal dasar jelang kontra Persikabo 1973. PSIS Semarang tengah bersiap untuk menjamu tamunya Persikabo 1973 di pekan ke-9 BRI Liga 1 2022-2023 di Stadion Jatidiri Semarang pada Jumat 9 September 2022 mendatang. Menjamu Laskar Pajajaran, PSIS mengemban misi untuk kembali mengamankan poin penuh di kandang sendiri. PSIS Semarang memiliki target untuk mengamankan poin penuh di kandang ini. Tim pelatih tanpa pelatih kepala terus memperbaiki diri sebelum laga pekan ke-9. Salah satu yang diperbaiki oleh caretaker PSIS Ahmad Rezal Octavian adalah terkait transisi permainan dari menyerang ke bertahan ataupun sebaliknya. Masalah transisi permainan yang jadi fokus tim saat ini. Kata Ahmad Rezal dilansir Potensibandung.com dari web resmi Liga Indonesia. Kita attack ke defense masih harus banyak benahi. Begitu juga transisi dari defense ke attack. Ujar asisten pelatih yang dipercaya sebagai juru taktik sementara itu. Dia mengatakan, pertandingan menghadapi Persikabo 1973 bukan laga yang mudah. Ini karena Persikabo 1973 juga dalam tren yang baik. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan Persikabo atas Borneo FC 3-2 dalam laga sebelumnya. Kita harus ekstra hati-hati, tegas Rezal. Prediksi PSIS Semarang versus Persikabo. PSIS Semarang mengusung misi wajib menang bermain di kandang Jatidiri melawan Persikabo. Perlu diketahui, PSIS Semarang selalu meraih poin selama bermain di kandang. Ironisnya, PSIS Semarang selalu gagal meraih kemenangan saat bermain di laga tandang. Di papan klasemen, Persikabo berada di urutan 7 dengan catatan 13 angka, sedangkan PSIS Semarang di urutan 13 dengan 8 poin. Melawan Persikabo pasti kita siapkan maksimal. Mereka dalam beberapa pertandingan juga main cukup bagus, ujar Rezal. Perkiraan susunan pemain PSIS Semarang versus Persikabo, trio lini depan PSIS yang berisikan Marukawa, Wawan, dan Andreas Ado
tampaknya masih akan dipercaya sebagai pemain utama. Ketiganya bakal mendapatkan suplai bola dari jenderal lapangan tengah Jonathan Catilana. Di kubu seberang, fokus Persikabo kemungkinan tertuju pada sektor pertahanan guna membendung serangan PSIS Semarang. Duet bek tengah Lucas Gabah Moreira dan Didik Wahyu bisa kembali dipilih untuk mengawal lini belakang Laskar Pajajaran. Prediksi Mimin, skor 2-1 untuk kemenangan PSIS Semarang. Empat pemain bakal reuni dengan mantan. Pada laga PSIS versus Persikabo ini ada beberapa pemain yang akan bersua dengan klub lamanya. Berikut daftarnya. 1. Wawan Febrianto, Cahkerjo. Pemain asal Pati berusia 28 tahun ini cukup lama membela Persikabo yang sebelumnya bernama PSTNI. Mantan pemain Borneo FC itu telah membela Persikabo atau PSTNI dari tahun 2015 hingga 2021 atau 6 tahun. 2. Guntur Triaji. Pria kelahiran Lampung ini pertama kali bergabung dengan Persikabo atau PSTNI pada tahun 2015 hingga 2017. Ex pemain Persija Jakarta dan Persiraja Banda Aceh ini lalu sempat pindah ke Persela Lamongan setelah dari PSTNI. Kemudian pada tahun 2019, Guntur Triaji kembali ke PSTNI yang berubah nama menjadi Tira Kabo. 3. Tegar Infantri. Pria kelahiran Semarang ini bergabung dengan Persikabo 1973 pada musim ini setelah pindah dari Rans Nusantara FC. Pemain muda ini cukup lama berseragam lambang Tugu Muda di dada, yakni dari tahun 2016 hingga 2021. 4. Gilang Ginarsa. Pemain gaek yang sudah berpengalaman membela beberapa tim papan atas di Indonesia, bergabung dengan PSIS hanya satu musim pada tahun 2018. Akan seru tentunya duel ini. PSIS Semarang, yo, iso yo.